Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu.
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk memuji Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, saya berharap teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun kita mesti PJJ kembali, tapi biarlah waktu yang Tuhan beri ini juga bisa membuat kita tetap bersuka cita, ya, sekalipun mungkin kita juga mengalami kesulitan di dalam kita mengikuti pelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami, menolong kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami melihat ada banyak ketidakpastian di sekitar kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah kepastian dalam hidup kami, dan kami mau terus bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati untuk waktu sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu bermanfaat bagi setiap hidup kami, menguatkan kami, menyegarkan kami, bahkan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini renungan kita terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Jika teman-teman ingin mendapatkan gambarannya, silakan teman-teman membaca Yohanes pasal 4 secara keseluruhan. Ya, karena terlalu panjang, saya hanya akan membacakan di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 saja. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air. Teman-teman, pernah nggak sih kita haus akan kasih sayang? Kita tuh rasanya ingin diperhatiin terus, ingin dimanja terus. Kita ingin ada seseorang spesial yang selalu memperhatikan kita. Karena kalau orang tersebut tidak memperhatikan kita, mungkin kita bisa marah, kita bisa ngambek, kita bisa bad mood. Atau seperti tanggal 14 Februari kemarin kita merayakan hari Valentine. Mungkin kita adalah orang yang ngarep banget nih dapat coklat dari orang yang kita suka. Tapi kita mungkin tidak mendapatkannya dan kemudian kita jengkel dan marah. Teman-teman, saya punya sebuah kasus ya, di mana dia adalah orang yang benar-benar haus akan kasih sayang. Usut punya usut, ternyata dia kehilangan figur ayahnya di rumah. Waktu itu ayahnya pergi meninggalkan keluarga itu ketika anak itu mulai dewasa. Dan momen ditinggalkan ayahnya itu kemudian meninggalkan sebuah trauma di dalam diri anak itu. Sampai kemudian anak ini benar-benar gitu ya, haus akan kasih sayang dari seorang pria. Dia terus mencari ke sana ke sini, dia pacaran sebentar, putus lagi, pacaran, putus lagi. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia ternyata mencari seseorang yang mirip dengan ayahnya. Anak ini rindu dipeluk bapaknya yang dulu begitu sayang kepadanya, yang begitu memperhatikannya. Tapi dia tidak pernah menemukan itu di sosok mantan-mantannya. Teman-teman, atau pernah nggak sih kita haus akan pujian? Kita ingin selalu dipuji karena pencapaian-pencapaian kita. Kita ingin dianggap teman-teman atau orang lain adalah orang yang hebat. Kita bahkan tidak mau ada saingannya. Yang harus selalu dipuji adalah aku, bukan orang lain. Kalau orang lain dipuji, kita mungkin akan sakit hati, kita bisa nggak suka dan kemudian kita bisa marah-marah. Atau teman-teman, pernah nggak sih kita itu mencari pemuasan di sana sini? Kita mungkin jatuh ke dalam dosa pornografi, dosa yang selalu nagih, memberikan kepuasan sementara, tapi kita ingin selalu melakukannya. Kalau nggak melakukan itu, kayaknya ada sesuatu yang kurang di dalam diriku. Atau teman-teman pada saat ini sedang ngerasa hidup ini kok lonely, hidup ini kok kayaknya kosong, hidup ini tidak ada artinya. Dan kemudian teman-teman melarikan diri ke dalam hal-hal yang tidak baik. Teman-teman, jika salah satu yang saya sebutkan di atas tadi, mungkin kita sedang benar-benar haus dan lapar akan sesuatu. Tapi mungkin sesuatu itu tidak pernah membuat kita puas. Teman-teman, kalau lapar, kalau haus secara fisik kan mudah ya. Kita makan sesuatu yang enak, kita minum yang segar, pasti kita rasa lapar kita, dahaga kita itu akan dipuaskan.
Tapi kalau teman-teman, jika kita haus dan lapar supaya jiwa kita dikenyangkan, disegarkan, maka kita harus mencari sesuatu yang tepat supaya kita sungguh-sungguh dapat dipuaskan. Karena kalau kita tidak mencari sesuatu yang tepat, maka kepuasan itu hanya akan bertahan sementara. Teman-teman, mari hari ini kita belajar mengenai haus dan lapar akan Tuhan di dalam kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Teman-teman, Samaria adalah suku yang sangat dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Sebab orang Samaria ini adalah suku campuran antara suku Yahudi dan suku lainnya. Dan belum lagi dalam sejarahnya, Yahudi dan Samaria ini memang saling berperang. Mereka nggak akur, teman-teman. Maka tidak heran jika bangsa Yahudi itu memusuhi Samaria. Bagi orang Yahudi, mereka meyakini bahwa keselamatan itu hanya untuk sukunya. Tapi realitanya mari kita lihat ya, teman-teman. Mari kita melihat apa yang dilakukan Yesus kepada perempuan Samaria. Ketika itu Yesus secara sengaja melewati daerah orang Samaria. Dan ketika siang hari begitu terik, kemudian Yesus singgah ke sebuah sumur. Dan kemudian datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan kemudian Yesus meminta air kepada perempuan tersebut. Ya, perempuan Samaria itu begitu kaget karena yang meminta, karena yang dijumpainya adalah orang Yahudi. Teman-teman, pada waktu itu perempuan Samaria itu ada di tengah siang bolong mau menimba air. Dan itu bukanlah kebiasaan perempuan-perempuan pada umumnya. Biasanya perempuan-perempuan lain akan mengambil air di sore hari secara bersama-sama. Dan di sini teman-teman kita bisa mengidentifikasi ada apa dengan perempuan ini. Apakah perempuan ini adalah perempuan yang bermasalah? Dan ketika Yesus meminta air, disitulah kemudian terjadi percakapan yang serius. Yesus tahu jelas permasalahan apa yang dialami oleh perempuan ini. Yesus tahu jelas kebutuhan terbesar dari perempuan ini. Sehingga kemudian Yesus mengarahkan pembicaraan dan pada akhirnya teman-teman kemudian Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan tersebut. Yesus mengatakan kepada perempuan tersebut ya, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi orang yang minum yang akan kuberikan, tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Teman-teman, di sini jawaban Yesus membuat perempuan ini sangat tertarik. Mungkin dalam pikiran perempuan itu, wah ini nih yang aku tunggu-tunggu. Aku tidak perlu siang-siang bolong ke sumur ini lagi mengambil air. Karena Bapa ini sanggup memberikan kepadaku air hidup. Dan kemudian perempuan itu menjawab begini, berilah aku air hidup itu sehingga aku tidak perlu mengambil air lagi. Tapi setelah perempuan itu berkata-kata itu ya, meminta begitu ya kepada Yesus, disinilah kemudian Yesus mulai membongkar dosa-dosa yang dilakukan perempuan itu. Yesus meminta perempuan itu memanggil suaminya. Tapi perempuan itu berkata, ya aku nggak punya suami. Lalu Yesus berkata begini, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Teman-teman, di sini Yesus membongkar dosa-dosa yang sudah lama dipendam oleh perempuan ini. Perempuan ini sudah 4 kali menikah dan pria yang bersamanya saat itu bukanlah suaminya. Artinya perempuan ini melakukan kumpul kebo dengan pria ini. Dan kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa perempuan ini berulang kali gagal dalam urusan percintaan. Dan bahkan sekarang dia menempatkan cinta dengan cara yang keliru. Selain itu teman-teman, perempuan ini pasti sudah menjadi pembicaraan banyak orang pada waktu itu. Sehingga kemudian perempuan ini mengalami penolakan demi penolakan. Dia dijauhi di dalam komunitasnya. Teman-teman, sesungguhnya apa yang dialami perempuan ini? Perempuan ini haus akan penerimaan. Sesungguhnya perempuan ini rindu mendapatkan kasih yang sejati dalam hidupnya. Sudah lama perempuan ini mencari kepuasan-kepuasan yang pada akhirnya berujung pada jalan buntu dan kesengsaraan dalam hidupnya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah kemudian mengubah hidupnya. Perempuan ini pada akhirnya mengerti bahwa yang dibutuhkannya selama ini adalah air hidup yang sanggup memenuhi rasa hausnya, yang sanggup memenuhi dahaganya. Maka itu ya teman-teman, betul apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal yang mengatakan begini, terdapat suatu kekosongan yang Allah ciptakan dalam setiap hati manusia yang tidak dapat diisi oleh benda ataupun yang lainnya, kecuali hati itu diisi oleh Allah saja, Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Ketika teman-teman kekosongan itu diisi oleh Tuhan, maka hidup perempuan ini sungguh-sungguh berubah.
Teman-teman, lewat firman Tuhan hari ini, boleh saja hari ini teman-teman mencari kepuasan atau penerimaan di tempat-tempat lain. Tapi saya mau katakan teman-teman bahwa pada akhirnya teman-teman akan menemui jalan buntu. Teman-teman pasti akan mengalami kesengsaraan. Semua itu tidak akan memberikan teman-teman kepuasan yang sejati. Saya mau mengatakan hanya di dalam Kristus saja rasa lapar dan haus kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Teman-teman, mungkin hari ini teman-teman mengalami berbagai penolakan, mengalami situasi tertolak, merasa gagal, merasa rendah diri, dan merasa menghadapi itu semuanya sendirian seperti perempuan Samaria ini. Teman-teman, saya mau mengatakan bahwa ada Tuhan yang mencari engkau. Ada Tuhan yang menunggu engkau. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau pada saat ini. Yang kita harus lakukan adalah kita membuka hati kita, supaya Tuhan mengisi kekosongan hidup kita. Supaya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita yang kita jalani, mungkin kita mengalami situasi tertolak, merasa gagal, merasa rendah diri. Tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang berharga, manusia yang dikasihinya. Untuk itu teman-teman, mari kita membuka diri kita yang pada saat ini haus dan lapar, jiwanya dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, supaya hati yang kosong itu diisi oleh Tuhan saja, bukan diisi oleh hal-hal lainnya yang pada akhirnya berujung pada jalan buntu dan kesengsaraan. Biarlah teman-teman firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mungkin seringkali di dalam perjalanan hidup ini mencari penerimaan-penerimaan, mencari kesenangan-kesenangan di tempat yang lain. Dan pada akhirnya kami mengerti ya Tuhan bahwa itu semua tidak akan memenuhi hidup kami, tidak akan memuaskan hidup kami. Dan kami meyakini dan percaya Tuhan, hanya Tuhan saja pemuas sejati kami. Hanya Tuhan saja yang mampu memenuhi hidup kami. Dan kami tidak perlu yang lainnya. Dan kami tidak membutuhkan yang lainnya. Hanya Tuhan saja. Ya Tuhan, mungkin kondisi kami pada saat ini tidak baik-baik. Dan Engkau mengerti kondisi kami ya Tuhan. Hadirlah di dalam hidup kami ya Tuhan. Ubah hidup kami ya Tuhan. Penuhi hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, semoga teman-teman firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati setiap kita. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan berkati.